Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanian dan teman-teman semua, kami dari kelompok 7, Ananda Arya Danuega dan Aisyah Nur Purnamasari, ingin mempresentasikan tugas besar 1 mengenai menerapkan berpikir kreatif. Slide selanjutnya. Penerapan berpikir kreatif, komunikasi kreatif melalui multiplatform, media konvensional dan media digital, serta perancangan pesan kreatif. Slide selanjutnya, Syah. Menerapkan berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah sebuah kebiasaan dari pemikiran yang dilatih dengan memperhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi, mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan baru, membuka sudut pandang yang menakjubkan, dan membangkitkan ide-ide yang tidak terduga. Jadi berpikir kreatif adalah proses berpikir untuk menemukan hubungan-hubungan baru antara berbagai hal, menerima, mengingat, memberi analisa, kritik, dan mempergunakan hasilnya dalam pemecahan problem. Berpikir kreatif membutuhkan ketekunan, disiplin, dan perhatian penuh, meliputi aktivitas mental seperti 1. Mengajukan pertanyaan, 2. Mempertimbangkan informasi baru dan ide yang tidak lazim dengan pikiran terbuka, 3. Membangun keterkaitan khususnya di antara hal-hal yang berbeda, 4. Menghubungkan berbagai hal dengan bebas, 5. Menerapkan imajinasi pada setiap situasi untuk menghasilkan hal baru dan berbeda, 6. Mendengarkan intuisi. Karena berpikir kreatif melibatkan rasa ingin tahu dan bertanya, mendorong kita untuk berpikir untuk meneliti masalah-masalah yang telah dipilih untuk didiskusikan berkaitan dengan materi yang dibahas. Kita diharapkan mampu mengembangkan diri, merekan dalam membuat keputusan dari berbagai sudut pandang untuk menyelesaikan masalah. Karena berpikir kreatif adalah sebuah kunci dalam mengembangkan diri, maka setiap mahasiswa diharapkan memiliki tingkat berpikir kreatif yang baik. Kebutuhan untuk berpikir kreatif itu tidak terbatas pada masalah-masalah rumit sebagaimana yang diyakini oleh sebagai kalangan, tetapi juga merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari. Tahapan proses berpikir menurut Wallace terdiri dari 1. Persiapan, 2. Inkubasi, 3. Iluminasi, 4. Verifikasi. Adapun indikator-indikator kemampuan berpikir kreatif menurut peneliti yaitu sebagai berikut. Kemampuan berpikir lancar, kemampuan berpikir luas, kemampuan berpikir orisinil, kemampuan berpikir detail, rasa ingin tahu, dan sikap merasa tertantang. Slide selanjutnya, Syah. Selanjutnya kita akan membahas komunikasi kreatif melalui multiplatform. Kreativitas dalam komunikasi dapat diciptakan dan terus berkembang di setiap masa, salah satunya di era digital. Dengan adanya teknologi yang mendominasi dunia informasi dan komunikasi, maka secara tidak langsung telah membuka lembaran baru kepada masyarakat untuk dapat memperoleh informasi secara mandiri. Saat ini masyarakat memperoleh informasi secara saat ini masyarakat dapat memperoleh informasi secara mandiri dengan mengakses dan menerima informasi dengan sangat mudah melalui media sosial maupun media lainnya yang mudah dijangkau. Sehingga komunikasi kreatif yang tengah marak saat ini dapat membuat masyarakat dengan secara terpaksa dan dipaksa untuk dapat mencari informasi dan memperolehnya langsung tanpa adanya perantara maupun bergantung pada stakeholder, media maupun komunikator lainnya. Pada komunikasi, kreativitas dengan cepat menjadi kegiatan utama di dalam platform komunikasi. Terlebih lagi konsumen mengharapkan lebih banyak pendekatan kreativitas. Platform komunikasi kreatif seperti media sosial memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan, menampilkan, dan memberi konten dengan orang lain. Pendekatan kreatif pada ilmu komunikasi mewakili sebuah cara baru memandang media dengan konten hiburan sebagai suatu sistem di mana halayak dan konsumen adalah bagian integral dari kesuksesan suatu strategi komunikasi. Strategi komunikasi kreatif dimulai dengan mengidentifikasi tujuan bisnis, meneliti dan memahami audiens, dan menentukan apa yang kita inginkan untuk dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh audiens sebagai akibat dari berinteraksi dengan konten kita. Slide selanjutnya, Syah. Media konvensional. Media konvensional adalah media komunikasi yang telah ditemukan dahulu sebelum adanya media baru. Media konvensional biasanya digunakan untuk mengirim dan menerima pesan.
Media konvensional ini juga sering disebut sebagai media komunikasi massa, karena media massa merupakan media yang mampu menyebarkan pesan atau informasi ke masyarakat secara luas bersamaan dengan waktu yang singkat. Media konvensional dapat dibedakan menjadi media cetak dan media penyiaran. Media cetak adalah media yang proses penyebaran informasinya dilakukan dengan menggunakan teknologi cetak, contohnya koran, majalah, tabloid. Serta media cetak adalah media yang proses penyebaran informasinya dilakukan dengan menggunakan teknologi cetak, contohnya media penyiaran adalah media yang menyampaikan dan menyebarkan pesan serta informasinya dalam bentuk siaran. Contohnya radio, televisi. Radio hanya melalui suara saja, sedangkan televisi berupa audio dan visual. Sehingga media konvensional disebut pula sebagai media tradisional atau yang lebih dulu ambil bagian dalam penyebaran informasi di tengah masyarakat, seperti surat kabar, majalah, radio, film, dan televisi. Media digital. Pengertian media digital, kata digital berasal dari digitus, yang artinya menghitung menggunakan jari. Contoh mesin penghitung digital yang dapat dilihat seperti kalkulator, elektronik, komputer, dan alat-alat ukur lainnya dengan penampilan data berupa angka-angka yang menunjukkan besaran digital. Besaran yang dimaksud adalah besaran dengan dua angka biner atau bit, angka 0 dan 1, yang hanya bisa dipahami oleh sistem kerja dari media digital. Berdasarkan pengertian ini, media digital dapat diartikan sebagai segala sarana atau media komunikasi yang sistem kerjanya berdasarkan angka biner atau bit. Misalnya komputer, jaringan internet, telepon seluler, atau smartphone. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aisyah Nur Purnamasari, silakan. Baik, terima kasih. Arya, perancangan pesan kreatif. Meningkatnya teknologi digital sejak pertahunan 1990-an, iklan berbasis internet adalah iklan dengan pertumbuhan tercepat, melampaui TV, radio, dan lainnya. Di Indonesia, pertumbuhan tahunan iklan di televisi tumbuh menjadi 14% sejak 2014 hingga 2017. Sementara iklan secara online tumbuh 44,3% untuk periode yang sama. Dari situ kita bisa melihat format media tradisional dengan web 2.0 atau yang biasa kita sebut dengan era digital. Dan konsep media baru melalui internet telah memasuki periode apa yang disebut sebagai budaya partisipatif, di mana luaran media baru dibuat disesuaikan dan sering berkolaborasi dengan halayak. Pembuat konten memiliki koneksi yang sangat intim dengan audiens mereka, terutama dengan generasi milenial yang telah tumbuh dengan internet dan secara intuitif memahami distribusi digital dan nilai yang dimilikinya. Komunikasi kreatif dapat terbangun di masyarakat dengan salah satu perantara yang sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari, yaitu media sosial dan teknologi. Dalam pendekatan struktur sosial pada komunikasi, berdasarkan pendapat mengenai sifat yang terdapat pada sekelompok masyarakat, terlebih masyarakat modern, media sosial berperan sebagai sistem informasi penting pada proses pemeliharaan perubahan dan konflik yang terjadi di tataran masyarakat, baik itu kelompok maupun individu, pada setiap aktivitas yang masyarakat tersebut jalankan. Berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas bahwa media massa khususnya media sosial berperan cukup penting dalam hal penyebar luasan informasi dan komunikasi. Komunikasi kreatif yang terdapat di dalamnya juga harus meningkatkan kualitas dan kreativitas dalam komunikasi, sehingga masyarakat juga dapat terus menciptakan kreativitas dalam berkomunikasi dan komunikasi kreatif dapat terus bergerak tidak terhalang pada suatu kondisi apapun. Dalam penyampaian dari kelompok 7, kami dapat menyimpulkan bahwa ada 6 kesimpulan, yaitu yang pertama, always on, harus selalu hadir dan memberikan nilai manfaat sesuai dengan kebutuhan audiens. Yang kedua, found online atau internet, mudah dicari atau ditemukan di dunia online. 3, persona, yaitu memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan.
value, memberikan nilai manfaat terhadap konten-konten yang diunggah. 4. Empati atau care, harus memiliki rasa empati dan perhatian terhadap situasi yang ada. 5. Connecting and engagement, harus terus berinteraksi dan saling memberikan umpan balik yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ada promising, harus mampu memberikan harapan dan janji agar dapat memenuhi kebutuhan. Kemampuan setiap orang dalam mengambil keputusan sebelum bertindak untuk melakukannya. Proses berpikir tersebut tentunya tidak terlepas dari pertimbangan dengan baik. Kemampuan berpikir kreatif merupakan cara seseorang dalam mengemukakan suatu gagasan atau pendapat dengan cara yang menarik serta dapat pula dijadikan pedoman. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Berikut adalah pertanyaan mengenai materi yang kami sampaikan. Semoga dapat tersampaikan dengan baik dan teman-teman bisa menjawab dengan sesuai apa yang kami inginkan. Oke, Sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.